Lab School. Nah, ketemu lagi nih sama Bu Uma. Nah, sekarang Bu Uma menghadirkan dua orang. Siapa ya? Ada yang kenal? Ada yang kenal? Nah, kita hari ini kedatangan Fali sama Rafif. Halo. Halo juga dong ke sahabat Lab School-nya. Oke nih, hari ini hari pertama kita podcast. Ya, gayanya podcast. Wah, tegang ya. Jangan tegang ya. Oke, hari ini podcast perdana kita di Lab School UPI Cibiru ya. Hari ini ada hal-hal yang akan kita bicarakan sama Fali, sama Rafif juga. Tapi sebelumnya mau tanya dulu, Fali, tadi kesini sama siapa? Sama Umi. Sama Umi. Kalau Rafif? Sama Ayah. Sama Ayah, oke. Tapi kita tadi kesini sudah menerapkan protokol kesehatan ya, sudah melakukan protokol kesehatan dari depan sampai ke ruangan ini. Nah, hari ini gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik sekali ya. Nih, Rafif sama Fali ini baru ketemu apa gimana nih? Kok diam-diaman? Baru ketemu sekarang? Iya. Iya. Padahal kita itu sudah di semester 2 ya. Iya. Sudah di semester 2, tapi karena memang masih pandemi, belum berkesempatan, teman-teman itu belum berkesempatan untuk berkumpul, belum berkesempatan berkumpul di kelas sama-sama ya. Nah, tapi nih ke Fali nih, kita udah berapa kali sih ketemu Fali? Ingat gak? Wah, Fali mah lupa nih berapa kali ketemu. Pernah gak kita ketemu? Pernah. Pernah di mana ketemunya? Di depan kelas. Di depan kelas. Di sekolah ya? Iya. Di sekolah. Ya, jadi kalau sama Fali itu memang pernah ketemu beberapa kali ketemu kita itu karena ketika semester 1 ada satu kali dalam satu minggu memang anak-anak betul, hari Rabu anak-anak diperbolehkan ke sekolah untuk mengikuti pembelajaran bersama wali kelas atau bersama gurunya. Tapi itu juga memang tidak berjalan lama ya, karena memang ada beberapa peraturan yang tidak boleh ke sekolah lagi gitu. Nah, tapi kalau sama Rafif, nah ibu sendiri baru nih ketemu sama Rafif itu 2 kali sama sekarang. Nah, waktu itu kita ketemu pas apa Rafif? Pas presentasi labbook. Pas presentasi labbook. Nah, jadi anak-anaknya atau teman-teman kita ini melakukan presentasi ketika bulan apa sih? Bulan akhir Januari. Akhir Januari 27 28 ya? Ya. 27 28 Januari mereka ini sebelumnya sekitar 1 atau 2 bulan itu melakukan penelitian sederhana. Nah, hasil penelitiannya disajikan dalam bentuk labbook dan dipresentasikan di depan 3 juri ya. 3 juri dan beberapa orang teman. Tapi ketika itu juga memang menerapkan protokol kesehatan dengan membatasi jumlah orang yang ada di ruangan tersebut. Oke nih, Ibu mau tanya dulu nih ke Fali. Fali, kan pengalaman pertama nih waktu sebelum-sebelumnya itu presentasi. Gimana tuh perasaan Fali ketika presentasi? Ya grogi, malu, terus gimana lagi tuh? Tegang, salah. sampai keringet dingin nggak? Enggak. Oh enggak sampai ngucur-ngucur ya? Enggak sampai pas digini set basah enggak ya? Enggak. Oke, tapi pas waktu itu ada yang unik dari Fali. Yang uniknya Fali ini membawakan atau mempresentasikannya itu dengan menggunakan atau diselingi sama bahasa Inggris. Wah, tapi tahu nggak artinya? Enggak. Tapi pasti tahu sedikit-sedikit ya. Iya. Oke, nggak apa-apa. Tapi itu sudah luar biasa hebat tanpa teks sama sekali. Nah, kalau Rafif gimana ketika presentasi waktu itu? Kalau sebelum presentasi awalnya deg-degan, tapi pas presentasi tidak deg-degan. Tidak deg-degan. Oh, pas sebelum presentasi deg-degan, tapi ketika presentasi tidak. Nah, itu kenapa tuh? Kok bisa kayak gitu? Awalnya dikiranya itu tuh banyak orang. Tapi ternyata tidak. Oh, tidak. Tapi ada orang kan? Ada. Ada orang tetap yang melihat ada ya, tapi memang dibatasi di ruangan tersebut hanya sekitar 10 orang saja ya, 10 orang saja.
Nah, itu pengalaman-pengalaman yang sangat berharga sekali ya untuk kalian pertama kali presentasi. Nah, nih Ibu mau nanya nih. Kita itu kan belajar di rumah itu udah sekitar berapa lama ya? 1 tahun. 1 tahun? 1 tahun. Memang pas waktu itu bulan apa ya? Bulan Maret. Maret juga ya? Maret. Oh, sekarang juga Maret ya. Allah, udah 1 tahun ya. Iya. Gimana tuh betah belajar di rumah, Vali? Nggak terlalu betah Enggak terlalu betah. Jadi pengennya di mana belajarnya? di sekolah. Di sekolah. Kalau Rapi pengennya di mana? Di sekolah sama di rumah. Oh, dua-duanya ya. Dua-duanya. Lebih pengen yang mana deh? Vali. Sekolah Sekolah. Kenapa tuh pengen di sekolah? lebih banyak teman. Lebih banyak teman. Tapi kalau misalkan Vali diperbolehkan ke sekolah, tapi di sekolah nggak ada teman gimana? Ya sama Sama aja nggak mau ya, sama aja nggak mau. Nih kan kalau Rafi mending di mana? Rumah atau sekolah? Lebih mendingnya sih Pengen di mana tuh? di rumah. Lebih pengen di rumah. Oke, ada 2 jawaban di sini. Ada yang lebih ingin di sekolah dan juga ada yang ingin di rumah. Kenapa? Kenapa nih pengen di rumah? Kenapa? Kok aneh ya? Karena Kenapa ya? kalau mau berangkat lebih seringnya kan pakai motor. Cuacanya dingin. Oh, jadi takut membeku gitu. Takut Kedinginan. Oh, kedinginan. Kalau kedinginan suka ini alergi? Enggak. Oh, enggak juga sih ya. Nah, perasaan Rafif sama Pali ketika dihadapkan pada situasi kita itu pandemi ya, itu pandemi corona, COVID ya, sama aja itu keneh ya. Aduh, Ibu campur bahasa Sunda nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, itu juga bilingual. Nah, oke. Untuk menyesuaikan diri nih, Vali sama Rafif ketika awal tidak diperbolehkan ke sekolah, kan menyesuaikan diri kan kita tidak bisa langsung wah enjoy gitu ya belajar di rumah, tapi pasti agak sedikit aneh juga nih, dan teman-teman di rumah juga pasti merasa aneh ya ketika biasanya belajar di sekolah tapi jadi di rumah depan laptop. Mending kalau wifi-nya jalan, kalau enggak repot tuh uring-uringan ke mamahnya ya. Nah, Vali untuk menyesuaikan diri itu butuh berapa lama? 2 bulan, 1 bulan. Wah, 1 bulan, 2 bulan ya lumayan juga ya. Kalau Rafif gimana Rafif? Sekitar 3 minggu sampai 1 bulan. Oke, berarti sekitaran 1 bulanan ya sudah bisa menyesuaikan diri. Dan mungkin teman-teman di sini atau Rafif sama Vali di sini lebih terbantu karena terfasilitasi. Di rumah ada laptop? Ada. Handphone ada diberikan? Ada. Mantap ya. Jadi memang sudah terfasilitasi ya, alhamdulillahnya. Tapi mungkin di teman-teman lain mungkin ya yang tidak punya handphone pribadi atau belum diberikan handphone, mungkin itu agak kesulitan juga. Nah, gini. Kita kan kalau melihat teman-teman, mungkin tadinya kita punya teman dekat, misalkan Rafif tadi temanannya sama siapa. Terkadang ada nilai atau prestasi yang turun naik. Mungkin terlihat ya kalau kita punya teman dekat yang tadi biasanya dia itu nilainya 100 terus atau dapat nilai yang bagus-bagus atau juara terus, kemudian pas kesini wah mulai redup tuh. Mungkin ada nggak teman yang seperti itu? Ada ya. Vali ada kenal teman yang seperti itu? Ada juga ya. Jadi mungkin pertama karena belum bisa menyesuaikan ya, walaupun memang sudah 1 tahun ya, mungkin terbawa suasana di rumah, biasanya zoomnya di atas kasur sambil tiduran gitu kan, tidak seperti beda ya ketika tiduran sama kita duduk, diposisikan duduk. Nah nih Vali sama Rafif, Ibu mau tanya, selama 1 tahun ini ketika pandemi, ketika tidak masuk ke sekolah, Rafif sama Vali pernah nggak mengikuti sebuah perlombaan atau olimpiade lah apalah gitu? Pernah nggak? Pernah. Coba Rafif dulu deh. Rafif ikutan apa selama pandemi ini? Lomba surala. Terus dari apa lagi? Sekolah. Iya. Lomba olimpiade matematika. Oke. Dan lomba presentasi lapbook. Oh, jadi ternyata teman-teman meskipun dalam situasi seperti ini mereka masih antusias mengikuti perlombaan seperti itu ya. Nah, oke. Sekedar informasi untuk surala ya, surala itu kita hitungan matematika ya surala itu, tapi memakai
komputer atau laptop ya. Surala itu hitungan matematika secara cepat. Nah, kemudian tadi Rafif bilang Surala itu dapat juara berapa? 3 besar, 5 besar, 10 besar? 3 besar. Oh, 3 besar. Alhamdulillah ya, 3 besar dapat di perlombaan Surala. Kemudian yang Olimpiade. Oh iya, Ibu juga ingat. Jadi Rafif ini perwakilan dari sekolah ya di tingkatan kelas 4 ya. Di tingkatan kelas 4 itu perwakilan sekolah mengikuti Olimpiade Timo itu Thailand International Mathematical Olimpiade. Wah ya, internasional tuh. Tapi nanti masih berlanjut ya Rafif ya? Masih berlanjut. Jadi kemarin itu baru seleksi di sini ya? Iya. Nah nanti selanjutnya mungkin akan dipertemukan dengan teman-teman dari negara lain. Iya betul, karena internasional gitu ya. Mungkin masih menunggu waktu ya. Oke. Kemudian yang terakhir tadi apa tuh? Lomba presentasi laptop. Jadi lapbook yang dipresentasikan itu juga ya disebutlah dilombakan karena kita mengapresiasi hasil anak-anak, kerja keras anak-anak gitu. Alhamdulillah ya, meskipun suasananya seperti ini tapi masih tetap bisa berkarya. Vali, nah ini kalau Vali identiknya sama yang religi nih. Anak soleh ya. Ini religi kalau Valih nih. Nah kemarin nih baru-baru Ibu dihubungi sama guru PAI katanya, Bu saya minta anak dong. Saya minta anak ya. Saya mau minjam muridnya Ibu dong buat ikutan lomba nih. BTQ ya? BTK yang Hafiz ya. Hafiz, iya. Nah jadi Vali ini ditunjuk untuk mewakili sekolah nanti mengikuti lomba MTQ tersebut gitu. Tapi sayangnya diundur ya. Iya sayangnya diundur. Tapi oke nggak apa-apa. Karena diundur kita jadi punya kesempatan untuk belajar lagi ya. Kemudian Vali juga nih ketika presentasi juga ya, karena memang sama-sama ya, sama-sama kegiatannya. Ketika presentasi juga masuk dalam 3 besar ya? 3 besar. Dalam 3 besar. Oh, berarti luar biasa ya. Jadi mungkin teman-teman yang belum tahu apa sih dari tadi lapbook gitu ya. Jadi sebetulnya itu tuh anak-anak mencari informasi dari berbagai daerah, memang ditentukan provinsinya waktu itu teh ya. Kemudian menggali entah itu mengenai makanan, kepakaian dan lain-lainnya. Dan yang uniknya disajikannya dalam buku besar ya. Iya. Dalam buku besar, kemudian didesain sedemikian rupa. Dan itu waktunya lumayan lumayan lama sekali, makanya hasilnya pun maksimal. Nah bagi teman-teman yang aku nggak ikut termasuk 3 besar, itu bukan berarti tidak bagus. Anak-anak sudah sangat bagus, tapi dari yang bagus ada yang paling bagus gitu ya. Nih tadi kan Vali sama Rafif sudah beberapa kali ikut perlombaan. Rafif, Ibu mau nanya ke Rafif. Ketika Rafif melaksanakan perlombaan atau olimpiade yang matematika internasional itu, tolong ceritakan dong. Karena Ibu waktu itu mendengar ada salah teknis, apa salah gimana itu? Kendala gimana tuh? Entah itu karena koneksi atau emang dari sananya. Itu tuh gimana tuh? Apa yang salahnya? Soalnya itu tuh saat dalam suatu bagian kan ada 5 soal. Nah, kelima-limanya sama. Oh, jadi ada 5 soal, tapi soalnya sama semua. Oh gitu. Terus langsung minta tolong nggak ke mama gitu, ke ayah? Ke ayah. Dikonfirmasi ke pihak sananya. Oh gitu. Tapi tidak ketika masih mengisi kan? Setelah selesai baru bilang ke ayah gitu. Iya. Oh iya, karena memang teman-teman, jadi ketika olimpiade tersebut kita pasang kamera gitu ya. Jadi panitia yang menyelenggarakannya itu bisa mengawasi. Nah, takutnya ketika tahu nih misalkan Rafif ketika itu Rafif ada orang tua yang di sampingnya,
takutnya malah Rafifnya digugurkan seperti itu. Tapi alhamdulillah bisa bisa dikonfirmasikan lagi, kemudian Rafif ikut yang susulan. Oke, nih tadi kan udah menceritakan ya Rafif sama Fali mengenai kegiatan atau olimpiade yang pernah diikuti ya. Nah, walaupun ada yang belum diikuti juga. Oh iya, satu lagi. Ada kan yang bareng-bareng ya? Satu olimpiade nih sama-sama nih anak berdua ini nih ikutan. Ada pokoknya itu, Bu. Nanti ya tanggal berapa ya? Ibu lupa tuh. Bulan-bulan ini pertengahan ya kalau tidak salah. Tapi itu harus sudah dipersiapkan. Gimana persiapannya? Rafif, gimana persiapannya, udah matang? Sudah lumayan ya, sudah latihan soal kayak gitu ya. Kalau Fali gimana, Fali? Ya sudah juga. Sudah juga ikut-ikutan aja nih. Ikut-ikutan aja. Rafif sudah, Fali juga sudah ya. Nih, Fali itu persiapannya membaca kumpulan soal-soal atau belajar juga dari sumber yang lain. Misalnya buka internet, nyari-nyari atau video di YouTube dan lain-lain. Gimana? Apa baru di soal aja tuh sekarang? Baru dari soal. Oke, baru dari soal saja. Tapi pasti kita juga punya targetan ya. Rafif sama Fali punya targetan ketika nanti mau dekat-dekat Hamin berapa mau pelaksanaan, pasti terus belajarnya digiatkan lagi, mungkin sampai nggak tidur. Tapi jangan ya. Jangan begadang, nanti mata panda. Oke. Nih teman-teman, pasti kan kita penasaran ya sama Rafif sama Fali kok masih semangat banget gitu ya mengikuti kegiatan-kegiatan. Nih Fali sama Rafif ya, mungkin ada ya beberapa hari atau suatu waktu Fali sama Rafif itu merasakan bosan juga. Tapi ibu lihat kebanyakannya Rafif sama Fali tuh ketika Zoom pembelajaran tuh semangat-semangat aja tuh. Nah, gimana tuh biar tetap semangat ikut pembelajaran walaupun kita jauh, kita tidak berdekat-dekatan, social distancing. Gimana tuh tipsnya? Kita bagi tuh tipsnya buat teman-teman. Fali dulu, mau Rafif dulu? Siapa aja, Bu, boleh? Oke, Fali. Cari tempat yang nyaman. Oke, katanya teman-teman cari tempat yang nyaman. Tuh, ingetin ke teman-temannya, cari tempat yang nyaman. Terus gimana lagi? Kalau bisa sambil mendengarkan musik atau refreshing. Oke, sambil mendengarkan musik, tapi jangan kenceng-kenceng ya. Iya. Nanti masuk ke Zoom-nya, nanti malah gurunya musik siapa tuh? Tapi sebentar, jangan-jangan selama ini yang nyetel musik itu Fali ya? Enggak. Biasanya ibu kalau sedang Zoom itu, anak-anak tolong itu musiknya itu musik siapa, tolong dikecilkan. Fali bukan? Oh bukan ya, berarti orang lain. Oke, lanjut, apa lagi? Sama refreshing, misalnya minum atau ada cemilan di pinggir. Kayaknya jadi ada cemilan selama ini di pinggir. Ternyata ya. Jadi ketika ibu tampilkan PowerPoint ketika pembelajaran, pas tidak terlihat mungkin nyem gitu ya. Ternyata anak-anak ini bisa ya. Nah, apalagi? Cukup. Cukup. Itu aja, tapi sepertinya masih banyak yang disembunyikan ya. Oke, dari Rafif gimana, Rafif? Tipsnya buat teman-teman supaya nggak bosan belajar di rumah. Tipsnya manajemen waktu agar tidak telat. Nah, manajemen waktunya gimana tuh? Misalnya jamnya pembiasaan itu dilakukan dari jam 7.20 sampai jam 08.00. Oke, betul. Terus gimana lagi tuh? Yang kedua, melatih rasa percaya diri agar tidak malu saat menjawab pertanyaan yang guru berikan. Oh iya, betul. Terkadang ada anak-anak yang memang malu untuk mengajukan pertanyaan atau menjawab. Tapi pas udah selesai, baru nanya di WA. Kan lebih baik tadi ya. Ketika nanya juga kan tidak akan digimana-gimana sama yang lain, tidak akan di gitu, enggak kan? Katanya. Enggak ya. Nah, terus gimana lagi tuh? Sediakan alat-alat yang dibutuhkan untuk belajar. Contohnya seperti buku, pensil, penghapus, dan penggaris. Oke, biar ketika sama bu guru teh disuruh, ayo anak-anak tolong segera ditulis, biar nggak lari-lari dulu. Soalnya ada nih teman-teman,
ketika diminta untuk ayo sekarang nulis, ibu sebentar aku mau ngambil pensil dulu ke kamar, lama itu kembalinya. Jadi memang harus dipersiapkan terlebih dahulu. Jadi tidak usah pergi-pergi ya. Lalu apa lagi Rafif? Yang keempat yaitu jauhkan barang-barang yang membuat tidak fokus. Nah contohnya apa sih kalau barang? Contohnya seperti mainan. Oh jadi pas Zoom itu ketika ada mainan di situ, set matanya ke situ ya, pengen main. Seolah-olah mainannya itu sini. Gitu ya. Iya. Jadi jauhkan itu semua, singkirkan. Nah, Ibu mau tanya, tadi udah tipsnya, ada lagi? Masih ada. Oh, masih ada banyak sekali ya. Oke, apa? Yang kelima, pastikan pencahayaan di ruangan kalian maksimal. Oke, jadi jangan gelap-gelapan ya. Terus apa lagi? Pastikan koneksi di rumah kalian bagus. Nah, ini nih masalah koneksi. Teman-teman juga pasti ada yang mengalami gangguan ya. Ya, jangankan teman-teman, ibu saja ketika mau mengajar kadang itu gangguan, sampai yang tadinya mau virtual, ujung-ujungnya anak-anak ke WA aja karena memang gangguan itu. Nih Rafif, pernah nggak mengalami gangguan di rumah? Pernah. Terus gimana tuh Rafif? Ya, habis itu Minta diperbaiki tunggu aja atau enggak keluar dari Zoom masuk lagi ke Zoom. Zoom-nya. Oke, kayak gitu ya. Ada lagi? Ketujuh yaitu adalah dibawa enjoy aja belajarnya. Oh, enjoy aja, bener ya. Kalau nggak enjoy nantinya merasa terbebani. Kalau merasa terbebani asa ketika ibu guru nanya, ibu nanya wae gitu ya. Padahal tidak seperti itu. Kan kita juga ketika pembelajaran diselingi ketawa-ketawa, penyampaiannya juga menarik. Oke, ibu mau tanya, kepikiran nih ibu, ada nggak pelajaran yang memang pembawaannya itu menyenangkan? Jadi dibandingkan dengan pelajaran lain, itu pelajaran itu menyenangkan sekali buat kalian. Ada. Tidak usah disebutkan gurunya. Pelajaran apa itu? Pelajaran bahasa Inggris. Wow, bahasa Inggris ya, Pak guru bahasa Inggrisnya ya. Nah, kalau Fali gimana? Ada nggak? Biasa aja semua? Biasa aja. Oh, semuanya biasa aja. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Biasa aja ternyata. Oke, tapi memang pasti semua Bapak Ibu guru juga menyajikan yang terbaik untuk anak-anak. Nah, kemudian Ibu mau nanya lagi nih sama Fali sama Rafif. Pesan nih buat teman-teman. Pesannya buat teman-teman supaya tetap bersemangat. Nah, itu gimana tuh? Yuk, kasih energi positif buat teman-teman supaya teman-teman di rumah tetap bersemangat untuk belajar daring. Mau ngucapin gini misalkan, ayo belajar boleh. Apa gimana tuh? Ya tetap semangat walaupun belajar daring, dan bersyukur masih bisa ada kesempatan untuk belajar walaupun daring. Ih, betul banget. Kenapa coba betul banget? Karena tidak jarang teman-teman kita yang keterbatasan wilayah, keterbatasan fasilitas, mereka justru sama sekali tidak bisa belajar. Kita mah sudah difasilitasi, handphone dikasih satu-satu, wifi-nya jalan, ya, kuotanya banyak, kuota internetnya banyak, tapi tidak dimanfaatkan kan bagaimana ya? Jadi kalau teman-teman mungkin Ibu kasih informasi saja, ada teman-teman kita yang di luar kota atau mungkin di pedesaan, di perkampungan, untuk ingin belajar saja mereka itu sangat kesulitan. Misalkan guru mengirim tugas lewat handphone, lewat WhatsApp. Tapi ketika anak-anak tidak punya WhatsApp, tidak punya handphone, itu bagaimana? Ya kan? Jadi kita itu harus bersyukur dan memanfaatkan apa yang kita punya. Dari Rafif nih gimana? Pesannya yaitu jangan malas untuk belajar. Segera kerjakan tugas agar tidak numpuk dan betul. jangan terlambat. Oke. Dan rajin belajar demi mencapai cita-cita. Oke, betul. Jangan ditumpuk ya. Karena pengalaman ya ditumpuk kan senyum-senyum nih. Nah, nih Ibu curiga nih. Jangan ditumpuk, tapi paling langsung senyum-senyum. Pernah nggak tugas ditumpuk? Pernah. Tuh kan, ada ya pelakunya, ada tugas ditumpuk ada. Tapi ternyata ketika tugas ditumpuk kerepotan sendiri ya. Iya. Repot sendiri. Jadi betul tadi kata Rafif, kalau ada tugas silakan langsung kerjakan sedikit demi sedikit supaya tidak numpuk. Kalau sudah numpuk, boro-boro mau mengerjakan, pas lihat saja bingung.
bukan bingung caranya seperti apa, bingung mau mengerjakan yang mana dulu gitu kan. Oke, jadi teman-teman, hal-hal baik yang tadi Rafif sama Vali sampaikan ke teman-teman itu mudah-mudahan jadi motivasi terbesar buat teman-teman semua yang ada di rumah ataupun teman-teman lain yang nanti ketemu lagi di Zoom ya. Ketemu lagi di Zoom. Kita saling menyebarkan energi positif untuk semuanya. Mudah-mudahan pandemi ini juga segera berakhir. Mudah-mudahan kita bisa belajar kembali secara normal. Tetapi kalaupun memang kita diharuskan belajar seperti ini, tetap harus bersemangat, oke? Ya, jadilah anak yang tetap berprestasi walaupun di tengah pandemi. Oke, terima kasih Vali sama Rafif untuk hari ini sudah menyempatkan waktunya untuk kesini. Dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya. Oke, terima kasih semuanya. Kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.